Salam sehat, salam perubahan. Bertemu lagi dengan saya Intan Nilam di channel kesayangan kalian Toy News. Keputusan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri kembali menunjuk Hasto Kristianto sebagai Sekretaris Jenderal Sekjen PDIP untuk periode 2025 sampai 2030 memantik reaksi beragam. Mulai dari keterkejutan hingga tepuk tangan kader, namun di balik euforia internal, keputusan ini syarat pesan politik yang menegaskan kemandirian partai dari intervensi pihak eksternal, termasuk dari Presiden Joko Widodo. Langkah ini diumumkan langsung oleh Megawati dalam forum internal PDIP. Ganjar Pranowo yang hadir dalam pengumuman tersebut menilai keputusan itu bukan hanya penghargaan atas kinerja Hasto di masa lalu, tetapi juga simbol loyalitas terhadap garis ideologi partai. Nah, berita gembira dari DPP PDI Perjuangan pada hari ini adalah tadi Ibu Ketua Umum kita sudah memutuskan dan menetapkan Sekjen PDI Perjuangan adalah Pak Hasto Kristianto. Bisa dikatakan kita semua sama-sama tidak tahu karena kita sudah bersetuju bahwa penyusunan struktur DPP itu 100% hak prerogatif Ketua Umum. Pak Adi, Wasekjen bidang sekretariatan ya, itu bertanya, sekjennya siapa Bu? Lalu Ibu Ketua Umum katakan Pak Hasto. Dan semua refleks berdiri tepuk tangan bersama-sama. Kalau dulu tanya kaget, karena saya juga tidak tahu. Sementara anggota DPR PDIP Arya Bima menegaskan bahwa penunjukan ini sepenuhnya merupakan kewenangan formatur tunggal, sebuah tradisi yang memperlihatkan otoritas mutlak Megawati dalam mengatur mesin partai. Sumber dari Merdeka.com menggambarkan suasana saat pengumuman berlangsung. Awalnya banyak kader yang terdiam, bahkan ya beberapa saling menatap tanda tak menyangka. Namun begitu nama Hasto disebut, ruangan bergemuruh oleh tepuk tangan. Momen ini dipandang sebagai manifestasi solidaritas kader terhadap figur yang dikenal tegak lurus pada instruksi Megawati yang meski pernah tersandung kasus besar, bagi sebagian pengamat, pengangkatan Hasto kembali tak bisa dilepaskan dari sejarah tegang hubungan PDIP dengan Presiden Jokowi. Sebelumnya Hasto pernah secara terbuka menyebutkan bahwa Jokowi ini mengutus seorang menteri untuk membujuk Megawati menyerahkan kursi ketua umum partai kepadanya. Klaim yang langsung memantik spekulasi adanya manuver perebutan kendali PDIP. Tak hanya itu, dalam wawancara dengan Tempo, Hasto menegaskan bahwa Megawati pernah menilai ada pihak yang secara sistemis berupaya menguasai PDIP demi kepentingan politik di luar garis partai. Dalam narasi internal PDIP, pernyataan ini menjadi pagar ideologis yang memperkuat citra Hasto sebagai benteng terakhir. Bahkan pengamat politik Romli dari media Indonesia menilai pengangkatan kembali Hasto adalah sinyal jelas bahwa Megawati tak akan membiarkan PDIP lemah di bawah tekanan kekuasaan eksekutif. Ia menyebutkan bahwa keputusan itu bukan hanya mengangkat orang, tetapi mengangkat simbol perlawanan. Keputusan ini juga unik karena dilakukan tak lama setelah Hasto mendapat amnesti dari Presiden Prabowo Subianto. Usai dijatuhi vonis dalam kasus suap Harun Masiku, bagi sebagian pihak, amnesti tersebut menjadi modal politik bagi Hasto untuk kembali ke lingkar inti PDIP. Sekaligus memperlihatkan bahwa kekuatan Megawati masih mampu mengatur jalannya kader yang pernah terpuruk di tengah spekulasi bahwa Jokowi masih memiliki basis loyalis di PDIP. Megawati pun dengan tegas menutup ruang kompromi, bahkan ketika Hasto sempat ditahan KPK, PDIP menolak menunjuk PLT Sekjen, sebuah langkah yang mencerminkan kepercayaan penuh kepada Hasto dan keengganan memberikan celah bagi masuknya figur transisi. Dalam kalkulasi politik, ini berarti Megawati memastikan mesin partai berjalan sesuai arahan langsungnya tanpa terpengaruh arahan kebijakan pemerintah yang saat ini dipimpin oleh Prabowo. Penunjukan kembali Hasto Kristianto oleh Megawati bukan hanya soal regenerasi di internal PDIP, tetapi juga dapat dibaca sebagai penegasan dan juga jarak politik dengan Presiden Jokowi dan juga Wakil Presiden terpilih saat ini Gibran Rakabuming Raka. Sejak awal hubungan Megawati dengan Jokowi pasca pemilu 2024 terlihat renggang.
PDIP secara resmi memilih berada di luar pemerintahan Prabowo Gibran, sebuah sikap yang bisa dimaknai sebagai bentuk penolakan terhadap manuver politik Jokowi yang dianggap mengutamakan kepentingan keluarganya di atas kepentingan partai. Langkah Jokowi mendorong Gibran maju sebagai cawapres melalui perubahan mendadak batas usia capres-cawapres dianggap sebagian kader sebagai bentuk politik jalan pintas yang bertentangan dengan etika demokrasi. Ya, bagi Megawati ya, mengembalikan Hasto ke posisi sejen adalah memastikan kendali PDIP tidak akan tergadaikan pada figur yang selama ini dianggap sebagai produk politik jalan pintas tersebut. Keberadaan Gibran di kursi Wapres dalam pandangan banyak loyalis PDIP adalah hasil dari kompromi hukum yang diskenariosikan di lingkaran kekuasaan Jokowi, termasuk dugaan intervensi terhadap Mahkamah Konstitusi. Hasto sendiri selama ini dikenal sebagai salah satu tokoh yang paling vokal mengkritik praktik politik dinasti yang dijalankan Jokowi. Dalam beberapa kesempatan ia menyinggung bahwa politik tidak boleh diwariskan seperti kursi kerajaan, sebuah sindiran yang jelas diarahkan kepada keputusan Jokowi yang mendorong anaknya masuk gelanggang politik nasional. Langkah Megawati ini juga sekaligus ia memutus potensi Gibran yang membangun jejaring pengaruh di tubuh PDIP. Dengan Hasto kembali sebagai sekjen, setiap jalur komunikasi dan distribusi pengaruh di internal partai akan kembali mengalir sebagai figur yang loyal hanya kepada Megawati, bukan kepada Jokowi ataupun Gibran yang merupakan wakil presiden saat ini. Pengamat politik menilai bahwa konfigurasi ini akan menjadi batu sandungan bagi Jokowi Gibran ke depan. Yang meski berada di pemerintahan Prabowo, mereka akan menghadapi oposisi militan yang dikomandai oleh PDIP di bawah struktur yang solid dan ideologis. Megawati melalui Hasto tampaknya ingin mengirim pesan PDIP tidak akan menjadi kendaraan politik keluarga Jokowi sekarang maupun di masa depan.